Selamat bertemu dengan saya, Darupang Lawyer, dalam acara masak-masakan di alam terbuka. Dalam edisi perdana ini, saya akan masak 2 menu yang merespon apa yang ada di sekitar saya. Satu menu adalah oseng-oseng jantung pisang, bukan oseng-oseng jantung hati Anda, karena bisa berbahaya. Yang kedua adalah sambal matah full kecombrang, karena tinggal metik dan semuanya adalah gratis. Untuk masakan pertama, bahan-bahannya sudah tersaji di sini. Ada bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, gula, laos, daun salam, dan tentu saja jantung pisang. Ada bonus adalah kancing Prancis alias pete. Itu bonus track kalau album full. Selamat menyaksikan. Pertama-tama jantung pisang kita rebus dalam air mendidih. Kemudian kita tunggu sampai matang, kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini karena kita masak di alam, kita dapat featuring pihak-pihak lain yang turut serta. Kalau di pidana itu pasal 55, yaitu semut dari yang kecil sama yang besar, burung, pesawat latih, aerospace, dan sinar matahari yang semelet. Untung kita di bawah naungan pohon kecombrang. Ya memang kelebihan dan kekurangannya masak di alam seperti ini. Walaupun edisi pertama, tapi saya berusaha sok tahu memaparkan situasi alam. Biar kalian semua tertarik, ki acara opo tuh. Setelah melihat, wah, bul kayak ngono. Tapi nggak apa-apa. Ini proyek realistis dengan support yang luar biasa dari teman-teman yang ada di sini. Jadi syuting kali ini dibantu tim berjumlah 20 orang, tapi 1 orang mewakili 10 orang alias 2. Tapi dengan 2 kita sudah anggap cukup, seperti program pemerintah. 2 cukup. Oke, pertama-tama jantung pisang yang sudah kita rebus, kita iris sesuai selera. Kalau nggak punya selera, kalian berarti bukan orang, yaitu siluman. Siluman genjik. Oke, kita iris bebas tapi sopan. Karena di kebun orang. Kalau tidak sopan nanti kita dikeluarkan dari kebun. Dipanggil petani BP. Bimbingan penyuluhan kalau dulu. Kalau sekolah sekarang bimbingan konseling. Oke, jantung pisang sudah tercerai-berai. Sekarang kita persiapan untuk masak. Kita panaskan.
minyak. Minyak Indi, tidak ada mereknya. Wah, ini telanannya berat seperti beban hidup di kala pandemi. Pertama-tama kita harus menghilangkan semut. Semut membuat badanku tak bisa gemuk. Oh, salah, nyamuk. Dramatis sekali ya. Bonus sak semut-semute. Wah. Kita kasih garam kayak orang luar negeri itu, saya juga bisa secukupnya. Kalau sudah harum seperti mbak-mbak selesai mandi dan pakai parfum, masukkan ekstra kancing Perancis alias pete. Lihat pemirsa, pete saja berpasang-pasangan. Bagi kalian yang nggak punya pasangan, mudaro golek pasangan. Baunya sangat provokatif pemirsa, seperti demonstran berhadapan dengan ya keamanan. Provokatif tapi konstruktif. Kita masukkan masakan pertama sudah selesai, yaitu oseng-oseng jantung pisang ala Sleman oleh Daru Panglono. Kita tuang. Istimewa seperti Jogja. Istimewa buat saya. Kalau yang lain nggak tahu. Terserah. Wah, iki wangun banget malahan, natural. Temumplak wajah nih. Ini kameranya yang mana? Menu pertama sudah selesai. Oke guys, menu kedua sebagai pelengkap hidangan pertama tadi, kita akan memasak sambal. Sambelnya adalah sambal matah khas Bali dengan bunga kecombrang. Pertama-tama bahannya bawang merah, bawang putih, cabai tentunya karena sambal nggak bisa digantikan dengan ditapuk sandal walaupun sama-sama pedas. Jeruk limau atau jeruk sambal dan minyak kelapa. Harus minyak kelapa karena dengan minyak yang lain tidak enak. Oke, jangan lupa terasi dan garam dan gula pasir, tapi itu sesuai selera. Pertama-tama saya akan ambil bunga kecombrang. Maaf, di sini ada asisten impor
antara ganggu atau bantuin. Nah, ini temumplak namanya, pemirsa. Itu di sini. Iya. Bentar ya, pemirsa, saya ambil salah satu. Ini saja yang kecil. Bunga kecombrang warna merah, karena ada beberapa jenis kecombrang, saya ambil yang merah karena adanya ini. Oke, kecombrang kita cuci supaya bersih. Nah, bersih sebagian dari iman, kata orang-orang bijak. Oke, combrang. Ini isi dari kecombrang. Wah, bahaya. I see. Kita panaskan kembali kompor. Sudah panas. Wah. Di sini aromanya provokatif dan menusuk. Karena memang bekas kita untuk masak tadi dengan cabai rawit, memang sengaja enggak kita cuci. Oke. Beri di sini sebentar. Kita masukkan semuanya. Wah. Wah. Berat, bro. Terasi. Set. Set. Kira-kira. Karena saya orang Jawa, dan untuk menambah cita rasa tanpa MSG, perpaduan gula dan garam. Jeruk limau atau jeruk sambal. Kita
Kita hajar di atasnya. Wah, ini pemirsa. Sudah tidak panas. Ini inti dari sambal mata. Proses penyenyetan. Tangan saya sudah bersih ya. Paling tidak dianggap bersih. Tapi prokes ini tadi sudah selesai. Sambal mata khas Bali ala Sleman. Oke, sekian untuk masakan dengan Daru Pangloir episode kali ini. Ingat, masak atau mati, masak sendiri, dan jaga kesehatan. Merdeka. Yes. Oke, setelah hidangan selesai kita masak, sekarang kita kembali lagi dengan yang punya atau yang mengelola tanah yang kita pinjam ini. Untuk selanjutnya biar dia yang memperkenalkan diri, dia siapa. Yang jelas dia kakak kelas saya di kampus. Kita beda 1 tahun. Dulu yang ngospek saya. Ayo Mas Johnson. Ya, nama saya Johnson. Kemudian saya tertarik dengan pertanian yang kemudian ini terinspirasi dari ketika saya sering membawa beberapa tamu dulu untuk yang mencoba mencari venue yang beda daripada umumnya, dan itu masuk ke desa-desa. Nah, pada saat itu kemudian melihat banyak lahan pertanian, tapi kok ada yang aneh dalam metode pertanian mereka. Mas Johnson ini basicnya memang bukan petani karena dia kuliah di Fakultas Hukum. Ya, lanjut. Nah, kita coba itu hampir setahun itu hampir nyerah ya, karena dilala jadi petani ini berat sekali ya. Pantas aja di Indonesia ini sudah banyak berkurang orang berminat melakukan pertanian ini. Terutama generasi muda ya. Terutama generasi muda. Satu pertanyaan, sebenarnya pertanian alami yang Mas Johnson lakukan ini bedanya dengan pertanian yang biasa, yang mainstream itu apa? Kan sekarang juga banyak declare itu pertanian alami, organik, dan banyak variannya. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan satu, kita berangkat dari kearifan lokal, alam yang ada di sekitarnya, memanfaatkan itu. Nah, selama ini kan yang menjadi persoalan di petani itu adalah biaya. Nah, ketika saya menjalankan pertanian alami ini, ternyata secara biaya juga produksinya sangat-sangat murah sekali. Itu pertama, karena dia tidak membeli mulsa plastik, mulsanya lebih pada alang-alang, terus kemudian batang padi, dan berarti satu biaya produksi. Yang membedakan lebih murah. Terus yang membedakan yang lainnya. Kedua, contoh di cabai. Cabai itu hanya mungkin sampai kurang lebih 20-an atau 30 kali panen. Itu yang di konvensional ya. Yang kalau di pertanian alami dia bisa sampai setahun lebih gitu. Artinya setahun itu bisa panen. Iya. Jadi dari proses tanam itu dia kemudian panennya tuh bisa sampai 1 tahun.
pertanian horti cabai itu kan paling lama mereka 6 sampai 7 bulan. Iya. Nah, 6-7 bulan habis itu dia mengganti tanaman lagi. Sedangkan di pertanian alami dia bisa sampai 1,5 tahun baru kemudian dia mengganti. Mungkin bisa sampai 2 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia jual ketika harga itu anjlok, kayak tahun kemarin ya, cabai di angka 5.000, petani pada berteriak. Atau petani sayuran itu hanya cuma dihargai 500 sampai 1.000. Nah, kalau di pertanian alami dia di angka itu dia tetap merasakan surplus gitu. Dan yang membedakan lagi pada umumnya itu monokultur, sedangkan kita adalah tumpang sari, artinya ada banyak ragam tanaman. Oh, ya. Artinya Jadi satu bidang bukan hanya satu varian tanaman. enggak. Ya, contoh kayak di depan itu kan ada selada, ada sawi, ada dalam Kalau ini apa ini, Mas? itu namanya? kale, Kale. sawi, Sawi keriting. sawi keriting. Habis ini bisa di rebonding kalau mau lurus. Sawinya. Ada satu bedeng itu dia bisa 4 sampai 6 kali panen ya, 6 kali jenis panen gitu. Bisa cabai, bisa sayuran, bisa macam-macam, tergantung dia mau nandur apa di sana. Oke, Mas Johnson, paling tidak kita sudah tahu ya kawan-kawan, bahwasanya pertanian itu ada banyak pilihan atau variannya. Umpamanya kita kontekskan ke masalah ketahanan pangan dalam skala yang lebih besar, tentu situasi pandemi ini sudah membuktikan bahwasanya benteng terakhir atau yang fundamental dalam hajat hidup manusia itu adalah makanan. Yang tentu saja itu yang dihasilkan oleh para petani. Dan pesan moralnya adalah bahwasanya banyak sekarang kebijakan. Kita sekarang di wilayah Sleman. Sleman itu Sleman yang agak utara. Di sini masih banyak zona hijau, bahkan ada banyak kebijakan peraturan dari level peraturan bupati sampai peraturan gubernur, bahkan yang melindungi zona hijau ini peruntukannya untuk apa. Dan sudah dibuktikan kenapa kita perlu zona hijau itu adalah supaya ada jaminan untuk hajat hidup manusia. Bukan hanya karena ketika manusia lapar tidak bisa terpenuhi dari oseng-oseng beton atau baceman perumahan. Tetap harus makan ya bahan makanan yang bisa dimakan oleh lazimnya manusia. Tadi kita serius iki malan iki gara-gara Johnson, jadi aku tularan serius. Jadi gitu ya, ini menu yang kita masak kali ini kita ambil dari tanah yang ada di sekitar sini. Kita ngerespon, kita tadi masak oseng-oseng jantung pisang, kemudian kita bikin sambal matah dengan kecombrang kita ambil juga. Terus ini dapat bonus track lalapan daun apa Mas? Kil sama kemangi. Kemudian yang kita beli adalah tempe. Jadi hidangan kali ini yang dibeli adalah tempe. Pemirsa, guys, konco-konco sedulur kabeh, kita akan mencoba hidangannya enak atau tidak. Tapi menurut pengalaman saya, yang namanya makan di alam terbuka itu kemungkinannya cuma 2. Enak dan enak banget. Karena kalau tidak enak, ya kebangetan. Nggak ada pilihan lain soalnya. Jauh ke warung, kita prokes, yuk. pakai ini Ton, wangi-wangi. Bolah sendiri. Mengikuti standar pemerintah. Ya. Dicoba. Krunya jangan kepingin dulu ya. Nanti bisa dicoba ini oseng-oseng daun pisang aja. Tak coba nih. Wah, iki maknyus. Ada petenya ini, Bro. Baru. Wah, lali. Dengan bahan yang sehat, hasilnya tentu enak. Good food, good mood.
Oke kawan-kawan, konco-konco sedulur, guys, sapa wae masak atau mati, masak sendiri, tetap jaga kesehatan. Merdeka.